Shalom dan selamat bertemu sekali lagi dalam Bicara Sabda pada kali ini. Hari ini saya ingin menyampaikan satu topik, yaitu kepimpinan Kristen memikul salib. Yang pertama sekali saya ingin menyampaikan bahwa ada sekian banyak orang yang menafsirkan salib itu hanya dihubungkan dengan masalah-masalah kehidupan. Dan hal ini telah menyebabkan penafsiran atau makna dari salib itu dipersempit. Sedangkan salib itu sendiri boleh kita artikan dengan banyak penafsiran atau pengertian-pengertian yang lain. Salib dalam budaya orang Romawi itu merupakan suatu hukuman yang paling memalukan atau satu hukuman yang paling menyengsarakan, dan akhirnya itu adalah hukuman yang mematikan. Tetapi dalam tradisi kekristenan, salib itu dihubungkan atau diartikan sebagai anugerah atau sebagai satu bentuk kasih Allah, karena dari situlah kita sebagai orang percaya telah menerima pengampunan, penebusan, keselamatan, bahkan kemenangan. Jadi dari sinilah saya ingin mengembangkan makna salib dari perspektif kepimpinan Kristen. Dan kalau kita hubungkan salib dengan kepimpinan Kristen, ini pastilah berhubungan dengan pribadi si pemimpin yang telah mengalami penebusan, keselamatan, dan ia telah dipanggil khusus oleh Allah untuk melaksanakan kepimpinan dengan cara penggembalaan. Pemimpin yang telah dipanggil oleh Tuhan ini bersedia untuk meneladani Kristus dalam apapun bentuk pengalaman-pengalaman hidup yang ia terima. Dan dalam kekristenan, kepimpinan salib ini seringkali disamaartikan dengan menyangkal diri atau siap berkorban. Jadi dari hal ini saya ingin kita untuk melihat kepimpinan Kristen itu bagaimana kalau kita lihat dia sebagai satu dalam konteks soal memikul salib. Baik, yang pertama itu adalah salib itu sendiri atau memikul salib itu sendiri berarti seorang pemimpin itu bersedia untuk mengalami penderitaan. Dia bersedia untuk menerima segala bentuk ketidakselesaan yang terjadi dalam hidupnya, dalam pelayanannya sebagai seorang pemimpin dalam segala aspek. Jadi dia bersedia untuk menerima. Penderitaan boleh terjadi dalam diri seorang pemimpin dalam bentuk apapun. Sama ada itu dalam bentuk penderitaan secara fisikal, emosional, emosi, ekonomi atau dari segi keuangan, penderitaan dari segi masa, tenaga, dan sebagainya. Dan penderitaan ini boleh terjadi baik disengajakan atau tidak, disadari ataupun tidak. Kadang-kadang penderitaan ini yang dialami oleh pemimpin itu dia terima dari pemimpin-pemimpin pendahulu. Penderitaan yang dimaksudkan di sini itu datang dari masa lalu dalam sejarah kepimpinan tersebut. Ini disebabkan oleh pemimpin masa lalu yang telah melakukan banyak hal-hal yang tidak benar atau tidak baik dalam seluruh kepimpinan. Anda mungkin bukan pemimpin pertama di dalam organisasi yang Anda pimpin, atau bukan sebagai pastor pertama di gereja di mana Anda melayani, atau pemimpin dalam apa-apa institusi dalam pelayanan atau dalam kekristenan. Mungkin Anda bukan sebagai pemimpin pertama, dan pemimpin pendahulu telah meninggalkan banyak masalah, dan Anda sebagai pemimpin baru harus memikul semua hasil-hasil pelayanan atau kepimpinan yang mereka telah tinggalkan. Mungkin masalah itu dalam bentuk hutang,
masalah itu telah merosakkan nama baik gereja atau institusi di mana Anda pimpin, termasuk telah mendatangkan perpecahan dalam organisasi yang telah Anda pimpin. Sebagai contoh, kalau itu adalah hutang, maka itu adalah penderitaan secara ekonomi. Anda terpaksa memikul salib dengan cara bertungkus lumus untuk mencari keuangan, sehingga Anda mungkin berpikir, masihkah ada orang yang bersedia untuk membantu Anda dalam meneruskan pelayanan di mana Anda telah dipilih sebagai seorang pemimpin. Nama baik telah rusak, sehingga Anda juga bertanya, masih adakah yang percaya dengan pelayanan, dengan organisasi atau gereja di mana saya pimpin? Perpecahan yang ditimbulkan, mungkin kita akan dituduh pada waktu kita berusaha untuk memulihkan situasi. Anda mungkin dituduh minta dipuji, Anda dihakimi dengan berbagai penghakiman, bahkan pemimpin lama kemungkinan mereka akan menyerang Anda dengan berbagai bentuk cara, termasuk salah satunya itu adalah penghakiman dan sebagainya. Karena mereka sebagai pemimpin lama masih memiliki pengaruh mereka tersendiri, sehingga mereka dalam setiap kritikan mereka, penghakiman mereka akan mendatangkan satu salib bagi Anda. Meskipun Anda memiliki niat yang baik untuk memulihkan organisasi tersebut dan menyelesaikan semua masalah-masalah yang telah mereka tinggalkan. Mungkin salib itu juga datang bukan hanya dari pemimpin masa lalu, tetapi datang dari tugas atau jawatan yang Anda pegang sendiri. Kita harus mengakui bahwa semakin besar gereja atau institusi yang kita pegang, maka semakin besar pula lah cabaran yang dihadapi. Dan semakin tinggi jawatan yang kita pegang, itu juga membuat semakin, dalam tanda petik, semakin besar salib yang akan dipikul oleh pemimpin. Jadi tugas atau jawatan seorang pemimpin itu menghasilkan satu salib. Ini pun dalam tanda petik satu salib yang berantai yang harus dipikul, ditanggung oleh pemimpin tersebut. Sebagai contoh, kalau dia memimpin satu organisasi atau gereja yang besar, maka kesibukan akan semakin meningkat, sehingga itu akan mengambil masanya yang banyak, mengurangi masa bersama dengan keluarga, sehingga keluarga juga turut menghakimi pengabdian seorang pemimpin di dalam kepemimpinan. Bahkan juga mungkin itu membuat kita, kesibukan itu membuat kita alpah atau lalai dalam berdoa dan membaca firman. Dari segi tenaga juga demikian. Semakin ramai orang yang kita pimpin, maka semakin banyak respon yang akan kita hadapi. Respon-respon mereka itu termasuklah respon bersetuju dan respon untuk menolak, respon untuk mengkritik, dan sebagainya. Respon bersetuju itu juga merupakan salah satu salib sebenarnya. Kenapa ia menjadi satu salib? Sebab kegairahan mereka untuk melakukan sesuatu atau bersetuju dengan apa yang kita buat itu menghasilkan satu dorongan dan godaan jika kita tidak berhati-hati. Termasuklah yang menolak, maka mereka akan menjadi pengkritik-pengkritik yang setia, yang senantiasa memperberat salib yang kita pikul. Dari segi ekonomi, semakin besar organisasi yang kita pegang, maka semakin banyak sumber yang perlu kita cari. Kita memerlukan biaya yang besar. Dan kalau semakin besar biaya yang kita peroleh, maka semakin besar godaan yang akan kita terima. Semakin besar perbelanjaan, maka semakin besar tekanan yang akan kita hadapi. Karena ini merupakan suatu salib berantai yang dipikul oleh seorang pemimpin. Jadi salib itu atau penderitaan itu, tekanan itu
boleh datang dari jawatan yang kita pegang. Kadang-kala jawatan yang belum kita kuasai sepenuhnya, terutama dari segi cara kerjanya atau budaya kerja polisi atau objektif dan sebagainya, ini juga akan memberikan tekanan bagi seorang pemimpin. Karena itu, ini cadangan saya bagi para pemimpin. Berdoalah untuk apa jawatan yang Tuhan inginkan untuk kita. Sebab kalau kita belum mempersiapkan diri kita dari segi emosi, iman dan sebagainya, karakter untuk menerima tekanan, meskipun mungkin engkau merasa engkau memiliki kemampuan dari segi pengetahuan dan sebagainya, tetapi di situ ia akan menjadi suatu godaan yang menghancurkan pelayananmu sendiri. Karena itu, berdoa apa jawatan yang Tuhan inginkan, bukan apa yang kita inginkan. Salib juga boleh datang, atau penderitaan, tekanan dan sebagainya boleh juga datang dari orang-orang yang kita pimpin. Seperti yang saya katakan tadi, semakin besar organisasi atau gereja yang kita pimpin, maka semakin banyak orang yang akan menjadi pengkritik-pengkritik kita. Pemimpin sebenarnya mengurus manusia, bukan mengurus program. Program itu hanyalah alat untuk mengurus manusia. Dalam pengertian bahwa manusia yang kita urus itu memiliki banyak ragam. Sama ada suku, pendidikan, kelamin, keinginan, bahkan juga banyak kepentingan-kepentingan tertentu yang dimunculkan dari tuntutan-tuntutan mereka, dari respon-respon yang mereka berikan kepada kita. Karena itu, apabila kita mengurus sesuatu program, maka kita harus selalu melihat dengan siapa program itu dilakukan. Sebab jika tidak, ia akan menghasilkan satu beban yang hanya memperberat tanggung jawab atau bebanan salib yang dipikul oleh seorang pemimpin. Sebagai seorang pemimpin yang ada di dalam kandang kita itu bukan hanya domba, tetapi kambing. Sesuai dalam Matius pasal 25 ayat yang kita 32. Di ladang yang Tuhan percayakan untuk kita itu bukan hanya ada gandum, tetapi juga ada lalang. Sesuai dalam Matius pasal 13 ayat 26 dan 30. Karena itu, ini merupakan satu peringatan penting daripada Tuhan Yesus bahwa cabaran yang dipikul oleh seorang pemimpin itu adalah pasti. Karena itu, seorang pemimpin Kristen, seorang pemimpin rohani itu, dia haruslah mempersiapkan dirinya dalam semua aspek. Jika yang dipimpin itu lebih banyak kambing, maka pasti kambing itu akan mendatangkan cebaran bagi dirinya. Dan andai kata yang dipimpin itu domba, maka tetap juga akan memberikan cabaran. Karena daya kematangan di kalangan para domba juga akan memberikan respon yang bermacam-macam. Jadi respon ini yang harus ditangani, karena ketidakmatangan itu akan boleh mengarah kepada hal-hal yang negatif yang akhirnya menambahkan bebanan atau salib yang terpaksa kita pikul sebagai seorang pemimpin. Baik, yang kedua, kepimpinan salib ini atau kepimpinan Kristen dalam perspektif memikul salib ini. Kalau kita lihat ini, itu termasuk dalam soal mengasihi sesama seperti Tuhan Yesus. Karakteristik kepimpinan Kristen ini berbeda dengan karakteristik kepimpinan dunia. Dalam kepimpinan Kristen, dasarnya itu adalah Kristus dan caranya itu adalah mengasihi. Dalam kepimpinan dunia, Anda boleh menjadi seorang pemimpin karena jawatan, karena Anda melihat itu sebagai sebuah pekerjaan, karena gaji atau kemudahan-kemudahan yang Anda peroleh, atau mungkin karena Anda ingin dihormati, dikenali, suka dilayani, dan sebagainya. Dan Anda boleh menjadi pemimpin tanpa harus mengasihi, jika
kepimpinan itu adalah kepimpinan dunia. Tetapi dalam kepimpinan Kristen tidak boleh demikian. Seorang pemimpin Kristen itu adalah seorang yang mengasihi. Kepimpinan rohani itu dipanggil dan sangat mengerti. Seorang pemimpin itu sangat mengerti bahwa memimpin adalah melayani dengan bersikap jujur, rendah hati, dan tidak mementingkan diri sendiri. Meskipun demikian, melaksanakan kepimpinan rohani seperti ini tidak berarti bahwa seorang pemimpin itu disukai oleh semua orang. Sebab kadangkala ada orang yang mengambil kesempatan di dalam kebaikan kita, dalam kejujuran kita, dalam kerendahan hati kita, kesungguhan kita melayani. Masih ada orang yang mengambil kesempatan. Dan disinilah kesakitan itu terjadi. Kesakitan itu terjadi ketika kebaikan dan ketulusan hati kita dikhianati. Apalagi kalau yang melakukan itu adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita. Kesakitan itu paling terasa dan boleh bertahan lama apabila ia dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan dengan kita. Mungkin dia adalah keluarga kita, ahli keluarga terdekat. Mungkin dia adalah sahabat kita. Atau mungkin dia adalah orang-orang yang pernah kita tolong, tapi dia mengkhianati kita. Orang-orang yang kita percayai, tapi mengkhianati kita. Disinilah kesakitan itu semakin terasa. Sehingga ramai pemimpin gereja yang undur diri dari kepimpinan. Bukan karena mereka tidak memiliki kompetensi atau skill. Bukan tidak ada keinginan lagi. Tetapi mereka tidak bersedia untuk mengampuni atau belum bersedia untuk mengampuni. Itulah sebabnya saya melihat kenapa mengasihi dan mengampuni ini dari satu sisi merupakan satu bebanan. Karena ia bertentangan dengan keinginan kita secara manusia. Pada posisi kita sebagai seorang pemimpin, kita memiliki pengaruh, kita memiliki kuasa, dan kemampuan untuk membalas. Tetapi pada titik inilah Tuhan meminta kita untuk menyangkal kepentingan diri dan mengampuni orang yang seperti ini. Jadi disinilah terjadi suatu pertembungan antara keinginan kita dengan kehendak Tuhan untuk mengampuni. Dan ini menjadi satu salib yang harus dipikul oleh seorang pemimpin. Saya menyebut ini sebagai satu salib karena Kristus pun mengalami hal ini pada waktu ia tergantung di atas kayu salib. Petrus sebagai orang terdekat, murid yang paling diharapkan, tetapi telah mengkhianati dia. Dan adalah lebih mudah bagi Tuhan Yesus untuk menghukum dia karena dia memiliki kuasa daripada untuk mengampuni. Tetapi dia tetap memilih untuk mengampuni Petrus. Dan disinilah secara manusia kita memiliki satu pertembungan keinginan di sini. Apakah mengampuni sesuai dengan perintah Tuhan? Atau kita melaksanakan segala pengetahuan dan pengalaman dan kuasa yang ada pada kita untuk menyerang dan membalas dendam. Jadi dari satu perspektif, dari satu sisi, mengasihi orang-orang yang membenci ini merupakan satu salib bagi seorang pemimpin. Tetapi dia tidak memiliki pilihan. Standar kita dalam mengasihi dan mengampuni itu adalah pada standar kasih Kristus sebagai kasih adalah sebagai sumber kasih agape. Sesuai dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 17 dan 1 Petrus pasal 5 ayat 2. Dan kalau kita berhasil untuk mengampuni atau memikul salib dengan cara merendahkan diri dan mengampuni orang yang melakukan pengkhianatan terhadap kita, maka kasih inilah
yang akan mendorong orang lain untuk terlibat di dalam pelayanan. Inilah yang membuat mereka dimotivasi untuk terus setia mengasihi melayani Tuhan. Jadi itu sebabnya kasih adalah dasar yang penting dalam prinsip kepimpinan Kristen. Meskipun ia adalah sulit, tetapi harus dilakukan. Yang ketiga itu adalah bersedia menyelesaikan visi. Salib itu adalah lambang di mana Kristus bersedia menyelesaikan visi Allah. Visi Anda adalah salib Anda sendiri. Itulah sebabnya seorang pemimpin harus berdoa untuk meminta pimpinan Tuhan untuk menetapkan visinya, sebab visi yang tidak realistik akan menjadi satu beban berat yang akan dia pikul. Jadi jangan membuat satu visi yang kelihatan besar hanya karena ingin dihormati, tetapi tidak realistik. Ini akan menjadi suatu penghakiman orang lain terhadap dirimu, dan ini akan membuat engkau merasa sangat sakit. Karena itu, seorang pemimpin dia harus berdoa pada Tuhan, minta supaya Tuhan memberikan dia visi, dan kemudian minta supaya Tuhan memberikan dia hikmat dan kemampuan untuk menyelesaikan visi yang Tuhan berikan. Pada waktu Allah memanggil kita menjadi pemimpin, itu berarti Allah telah memberikan kita visi yang jelas, dan visi itu harus dipikul seperti Kristus memikul salibnya sampai di Golgota, bahkan juga taat sehingga mati di atas kayu salib untuk menyelesaikan misinya secara tuntas. Salib adalah tanda klimaks dari misi Allah, seperti mana Kristus sendiri pada saat terakhir Yohanes 19 ayat 30, ia berteriak di atas kayu salib, sudah selesai. Jadi kepimpinan Kristen memikul salib itu berarti kita bersedia untuk menyelesaikan visi Allah bagi diri kita. Visi Allah bagi pribadi si pemimpin dan visi Allah bagi organisasi adalah dua hal yang berbeda, meskipun memiliki hubungan. Tidak semua pemimpin yang dipanggil untuk menyelesaikan visi organisasi, tetapi setiap pemimpin harus menyelesaikan visi Allah bagi dirinya sendiri. Bagi seorang pemimpin yang telah dipanggil, dia harus menyelesaikan visi Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi dia. Meskipun visi Tuhan untuk organisasi itu, gereja itu, masih terus berlangsung. Karena itu sebagai seorang pemimpin Kristen, dia harus memiliki satu keberanian, satu tekad untuk menyelesaikan visi yang Tuhan berikan bagi dia sebagai seorang pemimpin. Allah memanggil pemimpin untuk mencapai garis akhir, bukan hanya pada separuh jalan. Kita boleh lihat ini dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 26 dan Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Setiap pemimpin ada garis akhirnya yang tersendiri. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 24 dan 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. Salib harus dilihat sebagai satu pengabdian penuh, suatu dorongan untuk menyelesaikan visi Allah bagi diri si pemimpin, dan jangan berhenti atau jangan berundur sebelum waktu. Sebagai kesimpulan, kepimpinan Kristen adalah kepimpinan salib, di mana Kristus adalah sumber atau pemilik mandat kepimpinan kita. Kristus adalah tujuan dari kepimpinan kita, yaitu Kristus dimuliakan. Kristus adalah teladan kepimpinan kita. Itu berbicara tentang cara kepimpinan, termasuk kesediaan untuk menerima semua penderitaan dalam pelayanan kita sebagai seorang pemimpin. Karena itu, sebagai seorang pemimpin Kristen, kita tidak dapat melarikan diri dari memikul salib. Kristus telah melakukan itu,
dan Kristus memanggil kita menjadi pemimpin untuk melakukan hal yang sama. Bersedia menderita dalam semua aspek, bersedia untuk mengasihi apapun respon dari orang yang kita pimpin atau kita gembalakan, dan bersedia untuk menyelesaikan visi yang Tuhan telah berikan. Itulah kepimpinan Kristen memikul salib. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.